Padahal itu telah berlalu beberapa bulan sebelumnya. Terus? Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan. Nah, silakan. Celaka kamu. Terus? Berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Terus? Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dorongan orang-orang dahulu. Baik. Lalu dia anak itu berkata, faham maksudnya ayat ini? Faham maksudnya ayat ini? Saya baca ulang ya. Saya baca ulang. Perhatikan baik-baik. Saya baca ulang, ya, pelan-pelan, ya, dipahami dengan baik. Perhatikan. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya ini, dia bilang begini, atau cis, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Jadi anaknya ini nggak percaya sama hari berbangkit. Dituturi orang tua, nggak percaya. Jadi misalnya orang tuanya ngasih nasihat, nak mandeko, eling nak, kita ini bakal mati nak, semua ini nanti bakal dibangkitkan oleh Allah dari kubur, eling ono balesane kabeh nak. Ingat kan? Apa kata anaknya? Itu kata anaknya. Kurang lebih kalau bahasa kita di Sidoarjo bahasanya, supaya ibu-ibu, bapak-bapak paham, supaya kira-kira bisa bayangin. Sudah dituturi, dinasihatin, mas. Itu kata anaknya. Ibu pikir orang kalau sudah mati, sudah jadi tulang belulang, ya, tubuhnya sudah dimakan bakteri pengurep, terus bisa dibangkitkan. Orang-orang dulu itu yang sudah mati sebelumnya, mereka tidak mungkin, Bu, bisa dibangkitkan. Ibu ya aneh-aneh. Itu kira-kira Sidoarjo. Sepanjangan. Ya ini maksudnya. Ini. Terus sombong kan? Gak bisa dinasihati. Maka orang tuanya langsung angkat tangan kepada Allah. Dia berkata orang tuanya, lalu kedua orang tuanya memohon pertolongan kepada Allah. Seraya berkata, celaka kamu. Loh, anaknya divonis celaka loh. Ciloko. Ya. Berimanlah nak. Sungguh janji Allah itu benar. Si anak nyaut. Anaknya nyaut lagi. Apa kata anaknya? Itu hanyalah dongeng orang-orang dulu. Itu istriku kayak meden-medeni wong bu koyo ngene iku bu. Gak percaya hari berbagi. Ya. Terus ayat 18-nya saya bacakan. Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan adab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Lo vonisnya Allah akan memberikan adab kepada anak tersebut. Ya, dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapa yang rugi? Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa anak itu dikatakan rugi? Karena nanti di hari kiamat dia tidak mungkin bisa kumpul bareng sama orang tuanya di surga Allah. Itulah yang menyebabkan dia rugi, nggak bisa bertemu dengan orang tuanya karena mendapatkan azab. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita jangan sampai menyebabkan orang tua kita murka, marah. Ya. Apalagi kalau sudah orang tua berkata kepada anaknya, mama ndak ridho loh ya, mama ndak ridho, sampai mama ndak ridho. Jangan harap hidupnya enak anak ini, jangan harap. Ya. Apalagi kalau sudah orang tuanya sumpah serapah, nyumpahi anak, mandar mudah-mudahan ya. Wis. Naudzubillah, jangan. Karena yang keluar dari lisan orang tua ini adalah doa. Hati-hati. Ya, hati-hati. Saya tambahkan lagi dalil. Tambahkan dalil. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2517. Saya carikan. 2517 2517. Ya, silakan baca dari Al-Awwam. Ayo, dari Al-Awwam bin Al-Hausyab radhiyallahu anhu. Silakan Pak Joko. 2517. Silakan. Dari Al-Awwam bin Al-Hausyab. Dia menuturkan. Ya, agak keras sedikit Pak Joko.
Suatu ketika saya pernah mampir di suatu kampung. Saya pernah mampir di suatu kampung. Siapa yang mampir ini? Al-Awwam. Al-Awwam, maksud saya Al-Awwam bin Al-Hausyab radhiyallahu anhu mampir. Ternyata Dan di samping kampung itu ada kuburan. di samping kampung itu ada kuburan. Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu. Jadi ini ceritanya agak horor ini ceritanya. Lanjut, terus. Setelah asar, ada satu kuburan di situ yang terbelah tanahnya. Baik. Di samping di kuburan itu ada salah satu kuburan yang setelah asar, tiap habis asar, kuburan itu terbelah tanahnya. Terbelah. Terus mayit ini bangkit, ibu-ibu. Lanjut, terus gak? Maka keluar seorang laki-laki yang di kepalanya Gimana? Saya bacakan. yang di kepalanya adalah kepala keledai. Nah, coba saya baca, coba. Keluar bangkit dari kubur itu seorang laki-laki yang ternyata kepalanya adalah kepala keledai. Ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dan jasadnya adalah jasad manusia. Kepala keledai, jasadnya jasad manusia. Lalu dia meringkik 3 kali meringkinya seperti kalau keledai meringkik. Ya. Kemudian kuburan itu menutupinya lagi. Kembali lagi, nutup lagi. Itu tiap habis asar, pokoknya habis asar terbelah lagi, keluar. Meringkik 3 kali, tidur lagi, nutup lagi. Besoknya asar, terbelah lagi, keluar lagi. Terus gitu. Lalu, dan mendadak, ada seorang wanita tua yang sedang menenun bulu atau bulu domba. Jadi tidak jauh dari kuburan itu, ada wanita itu menenun bulu domba. Ya. Lalu ada seseorang perempuan berkata, nyamperin, yaitu Al-Awwam bin Al-Hausyab, seorang perempuan lain ini, bukan perempuan tua tadi, bukan. Lalu perempuan ini berkata, apakah kamu melihat wanita tua itu yang sedang menenun bulu domba itu? Katanya Al-Awwam, iya, aku tahu, aku lihat. Ada wanita tua yang sedang menenun bulu domba. Terus kata wanita ini, mayit itu anaknya orang itu. Mayit laki-laki itu yang tiap asar dia keluar dari kuburnya berkepala keledai jasad manusia, anaknya perempuan tua tersebut. Ya. Lalu saya berkata, kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana ceritanya? Si wanita ini menjawab, mayit itu anaknya orang ini dulu suka minum khamr, minum minuman keras. Lalu si wanita tua, tidak lain ibunya itu, suka menasehati anaknya. Apa kata ibunya? Wahai anakku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Sampai kapan kamu akan minum khamr ini? Jadi kalau bahasa sepanjangan itu, mandek nak, mandek. Ya, mandek nak. Bertakwa kepada Allah. Sampai kapan? Kau ini terus ini sampai kapan? Mabuk terus. Ya, Bapak Ibu tahu jawabannya anak ini? Anak ini berkata, ibarat bahasa kita. Saya bacakan dulu letternya ini. Ya, kata anaknya, sesungguhnya engkau ini hanyalah seperti seekor keledai yang meringkik. Kata anaknya. Ada kata anak sekarang, ibu ini ngomong cerewet, ngoceh. Apa sih bu? Ya gak iso, aku gak ngoceh, aku gak iso. Iya. Cerewet terus. Semua dikomeni. Sintak lakoni dikomeni kan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Itu kira-kira bahasa pondok maritimnya. Terus, kemudian apa yang terjadi? Perempuan itu menuturkan. Iya. Lalu anak itu mati sesudah asar. Meninggal, overdosis tentunya ya, dalam keadaan minum khamr ini, mati sesudah asar. Ia menuturkan, maka kuburannya terbelah tanahnya sesudah asar tiap hari. Lalu ia meringkik 3 kali, kemudian kuburan itu menimbunnya kembali. Si orang tua ini sedih lihat anaknya terus tiap hari begitu, diazab oleh Allah Azza wa Jalla.
Gara-gara lisan anaknya. Hati-hati ya, ngomong dengan orang tua, jangan sampai bikin sakit hati orang tua kita. Karena orang tua yang sakit hatinya, Allah marah, murka. Kalau sudah Allah marah, masih ingat materi saya di awal tadi, imbasnya itu ke anak itu. Rizkinya tidak lancar, rumah tangganya berantakan, pekerjaannya, semuanya nggak akan barokah. Nah, ini ya, jadi dahsyat efek keridoan dan kemarahan orang tua. Makanya Bapak Ibu sering-sering minta ridhonya orang tua. Wong anak sekarang ini tidak. Kalau minta doa itu, doa. Bu, dongakno aku, Bu, ya. Mudah-mudahan lancar, Bu. Bu, doakan aku, Bu, ya. Mudah-mudahan nanti pekerjaan ini lancar. Aku mulai merintis, Bu. Bu, dongakno aku ujian, ya. Itu enak, lewat telepon. Salah. Yang benar itu duduk di sampingnya. Ya, dongakno aku berhasil, Bu, ya. Insya Allah, nah, Ibu mesti dongakno awak. Tak dongakno. Enggak. Sekarang, aku yang ngaminkan. Sekarang, angkat tangannya Ibu. Ya Rob, Anda anaknya di sampingnya. Amin ya Rob. Amin. Insya Allah makbul. Ini enggak, telepon. Bu, dongakno aku, Bu, ya. Supaya lancar, Bu, ya. Iya. Sudah, Bu, ya. Assalamualaikum. Gini ngomong sama orang tua, mana bisa berhasil? Duduk di sampingnya. Gitu. Doakan aku. Tak dongakno nak. Masa tahu si ibu kandungan supaya kau berhasil, sehat walafiat, anak-anakmu soleh-soleh, rumah tanggamu. Ya. Amin. Didoakan. Ya, minta doanya, sampingnya. Baik, kita yang mengaminkan. Jadi itu yang pertama. Itu kalau orang tua sudah masih ada, Ustaz. Ya, kalau orang tua sudah tiada, Ustaz, bagaimana? Selesai. Ya, maka cara kita berbakti, kita anak kepada orang tua banyak, memang banyak. Saya pernah nyampaikan kan, lebih banyak orang tua ketika telah wafat ketimbang dia masih hidup. Kalau orang tua masih hidup, sikapnya anak kan cuma 3. Kan ibu-ibu sudah mencatat itu. Yang pertama, yaitu berbuat baik kepada orang tua, bikin orang tua happy. Jangan pernah menceritakan hal-hal yang bikin orang tua jadi kepikiran, jadi sedih. Jangan menceritakan ribut rumah tangga kita ke orang tua kita. Sehingga orang tua merasa, kamu ini tak nikahkan, tak rabekno supaya ibu tenang, kok malah ibu jadi kepikiran. Itu nggak akan nyaman. Maka buat dia happy. Buat dia happy. Kalau dia sambatan kakinya, ya sikili ibu cekak-cekak, ajak jalan-jalan. Insya Allah setelah jalan-jalan, alhamdulillah warasna sikili. Itu orang tua. Ya, sorry. Buat happy. Apa kesukaannya dia? Dia minta apa? Turuti. Seperti itu. Ya. Jangan buat dia kepikiran. Sampai Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu bisa lihat ceramahnya Ustadz Abdullah Zain. Ustadz Abdullah Zain, hafizahullah ta'ala, di YouTube. Saya dengar ceramahnya beliau tentang membahas kitab ini, Adabul Mufrad ini. Jadi beliau menceritakan, yaitu ceritanya di kota Jeddah, Arab Saudi. Ada seorang ibu yang dia merawat 2 anaknya, dua-duanya laki-laki anaknya, dan belum menikah. Wah, ayahnya meninggal, suami ibu ini meninggal. Lalu ibu dengan 2 anaknya ini tinggal di sebuah rumah, yaitu rumah sewa. Tiap-tiap tahun diperpanjang terus. Dan sewa di Arab Saudi, di Jeddah, luar biasa, puluhan juta, bahkan ratusan juta setahun. Sana ya, baik. Satu saat si anak 2 orang ini, kakak beradik, 2 laki-laki ini nabung untuk apa? Untuk bisa memperpanjang rumah ini, tempat tinggalnya. Satu saat si kakak pergi keluar kerja, si adik juga pergi keluar kerja, dua-duanya kerja. Si ibu tiba-tiba ingin membersihkan kamar anak-anaknya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi ketika ibu ini membersihkan kamar 2 anak-anaknya, ibu ini menemukan satu kresek berwarna hitam. Rupanya anak ini kalau nabung dari hasil kerja uangnya, itu nggak pernah ditaruh di bank, disimpan enggak. Disimpan sendiri. Taruh di almari dan di kresek. Si ibu ini langsung murka, marah. Oh, ternyata nasihatnya ibu ini tidak kau perhatikan. Ini anaknya nggak ada. Ibu sudah melarang kamu jangan main kartu. Rupanya 2 anak ini dulunya masa mudanya itu suka main kartu, ibunya melarang. Ternyata disimpan kartu ini.
Dikresek ini, itu tidak pakai dibuka, langsung ditaruh sampah, dibuang. Anak datang, yang paling muda, langsung dicecer sama ibunya. Kau yang tidak nurut sama ibu. Loh kenapa? Mama sudah, ibu sudah mengatakan itu haram kartu ini. Ya, diam anaknya. Terus ibu lihat tadi di tempat tidurmu itu ada kresek hitam. Terus akhirnya tak buang. Diam. Gitu. Jangan kau ulangi lagi. Iya. Diam. Sudah. Tidak lama kakaknya datang. Si adik bilang, uang kita dibuang oleh ibu kita. Berapa itu yang ada di situ? Sekian puluh juta. Baik. Cukup untuk kontrakan tahun berikutnya. Terus kemudian, kenapa? Karena dipikir kita masih main kartu. Kau bilang kalau itu uang. Kau bilang, enggak, aku enggak bilang. Jangan bilang. Jangan. Nanti kepikiran ibu kita. Ada kira-kira anak seperti ini? Yang dia legowo. Coba anak pondok maritim. Ibu kresek kamu. Ikut duwe. Aku iki kerja iki bohong itu. Mati-matian bu, aku delek duwe iki bu. Ini katanya si kakak, jangan ngomong sama ibu. Biar. Anaknya yang datang pertama didamprat sekalian. Kong juga jadi kakak. Mestinya ngasih contoh main kartu. Iya bu, minta maaf bu ya, minta maaf. Padahal uang itu yang dibuang. Ya. Coba anak sekarang dibuang doang bu. Ya. Wah, sakit. Ya. Ada CCTV ini tidak pakai CCTV. Ya. Coba ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita. Jadi tugas pertama buat orang tua happy. Itu kalau masih hidup. Yang kedua, jangan sakiti hatinya. Yang ketiga, sabar atas perilakunya. Sabar. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, banyak. Kalau orang tua sudah meninggal, mendoakan ampunan, terus bersedekah di atas namakan orang tua, mengumrohkan atau menghajikan, haji badal, umroh badal, diumrohkan. Yang keempat adalah nutup utangnya. Yang nomor 5, kebaikan orang tua, teruskan. Diteruskan sama anaknya, kebaikan orang tua. Jangan diputus. Nomor 6, terus jalin silaturahim keluarganya orang tua. Jangan diputus. Oh itu. Banyak. Kalau tidak salah ada 10 itu. Ya. Yang ke-7, kalau idul kurban, idul adha, menyembelih seekor kambing, niatkan untuk orang tua juga. Ya Allah, ini adalah kurbanku dan kurban orang tuaku yang telah wafat, supaya dia tetap dapat pahala. Oh, seperti itu. Banyak. Kalau masih hidup 3, tapi sudah wafat banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Jadi intinya itulah intinya. Sekarang kita masuk pelajaran nomor 2. Pelajaran yang nomor 2. Hadis yang tadi ya, kan ada 4 pelajaran. Ridha Rabbi fi ridhal walid, wasakhatul Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Pelajaran kedua adalah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa besarnya hak orang tua. Tentang betapa besarnya hak orang tua atas anaknya. Betapa besar hak orang tua atas anaknya. Besar Bapak Ibu. Ya. Saya tunjukkan bukti. Dalilnya panjang Bapak Ibu sekalian. Ada di kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Bapak Ibu bisa catat aja. Nanti saya ceritakan ringkasnya aja. Sebab jalan ceritanya panjang. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah dengar cerita itu. Bisa ditulis itu riwayatnya. Riwayat Bukhari Muslim dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2497. 2497. Begini ceritanya. Bapak Ibu pernah dengar tidak? Kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua. Karena ya, ini bukan Ashabul Kahfi loh. Bukan loh ya, bukan. Itu beda ceritanya. Ini tidak. 3 orang. Awalnya 3 orang ini mereka berada di hutan.
Lalu karena hujan deras, maka mereka pun masuk ke dalam sebuah gua, supaya mereka tidak terkena tetesan air hujan. Ternyata qadarullah, ada batu besar menggelinding di atas gua itu, yang jatuh menutupi mulut pintu gua itu. Sehingga mereka 3 orang ini gak bisa keluar. Salah satu dari 3 orang ini berkata kepada 2 temannya, ayo kita ingat-ingat kebaikan apa yang pernah kita lakukan sebelum kita masuk dalam gua ini. Mudah-mudahan kebaikan kita tadi menyebabkan Allah membuka pintu gua ini, supaya kita nggak terjebak di sini. Ayo kita ingat-ingat. Berkatalah orang pertama. Ya ini ceritanya tentang birrul walidain. Apa kata orang ini? Ya Allah. Jadi dia ini intinya Bapak Ibu, mohon maaf sebelum tak lanjutkan ceritanya, orang ini bertawassul, wasilah, tawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Boleh yang kayak gini. Nanti tak tunjukkan tawassul yang haram nanti terakhir aja. Singkat cerita, dia berkata, ya Allah, orang pertama ini cerita dalam gua, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua. 2 orang tua, ibu dan bapak. Saya juga memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil. Ya, saya memiliki pekerjaan mencari kayu bakar. Dan saya punya kebiasaan setelah mencari kayu bakar, saya peraskan susu dan aku minumkan terlebih dahulu kepada kedua orang tuaku. Suatu hari ya Allah, ini dia cerita jadi curhat di dalam gua. Dia bilang, suatu hari ya Allah, padahal Allah Maha tahu, tapi dia ceritakan. Suatu hari ya Allah, aku terlalu larut malam mencari kayu bakar. Dan aku tetap seperti kebiasaanku, memeraskan susu, dan aku pulang, sudah kudapati kedua orang tuaku tertidur pulas. Sedangkan anak-anakku yang masih kecil menangis di kakiku karena seharian gak makan, gak minum. Minta susu itu. Lalu aku berkata kepada istri dan anak-anakku, orang tuaku dulu yang minum, baru kalian. Orang tuaku dulu yang minum. Maka aku peluk kepala-kepala mereka, lalu aku tuangkan ke bibir mereka berdua air susu tersebut. Setelah itu sisanya aku berikan ke anakku dan istriku. Ya Allah, lah ini dia berdoa. Hamba tidak ingin berbuat zalim sama istri dan anak-anak hamba. Tetapi hamba berniat menjadi anak yang bakti sama orang tua. Kalau memang bakti hamba ini, kau ridhoi ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Krek, geser. Cahaya matahari sudah mulai masuk. Sudah ada oksigen untuk bernafas. Tapi belum bisa terbuka semua. Sudah geser. Tinggal nunggu 2 orang. Singkat cerita, orang kedua adalah orang yang dia seorang majikan, karyawannya banyak. Singkat cerita, salah satu karyawannya itu resign, padahal waktunya nerima gaji. Jadi dia keluar belum nerima gaji. Sama majikannya, gajinya karyawan ini dibelikan 2 ekor kambing, jantan sama betina. Dikembangbiakan sampai kambingnya itu memenuhi lembah. Bertahun-tahun tidak diambil sama karyawan ini. Satu saat sekian tahun lamanya, karyawan ini ingat, aku dulu pernah kerja di perusahaan ini dan aku belum ngambil gajiku. Maka sekarang aku ambil, aku minta. Begitu diminta, singkat cerita, katanya si majikan, baiklah, ikut aku. Tunjukkan. Kau lihat kambing-kambing ini? Ya. Betapa banyaknya? Iya, memenuhi lembah. Ini semua milikmu, ambilin semua. Karena gajimu tak kembang biakkan, dia tidak minta ongkos apa ini? Pemeliharaan, enggak. Majikannya nggak minta. Ini semua dari 2 ekor jadi sekian banyak ini semua ambil, semua ini milikmu. Ya Allah, hamba tidak zalim sama karyawan. Kalau memang kebaikan hamba kepada karyawan kau ridhoi, maka tolong bukakan pintu gue, krek keluar. Tapi tetap ya semakin lebar pintu gue itu terbuka, tapi nggak bisa tetap keluar. Tinggal nunggu 1 orang. Yang 1 orang ini, orang ketiga adalah, ya Allah, aku memiliki saudara sepupu. Saudara sepupu, misalnya. Di mana dia datang kepadaku, perempuan misalnya. Dia butuh uang. Ya. Lalu aku memberikan syarat, aku bisa memberikan semua yang kau inginkan dengan 1 syarat, kau mau berzina denganku.
Lalu wanita itu, saudaraku itu tidak ada pilihan lain karena dia butuh itu untuk makan. Lalu, mohon maaf karena hadisnya bilangnya begitu. Ketika aku sudah berada di antara kedua wanita, kaki dua wanita itu, maka wanita ini berkata kepadaku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah merusak kehormatan seorang wanita sebelum melalui pintu yang sah, yaitu nikah. Maka ketika aku mendengar kata-kata Allah, badanku gemetar dan aku tinggalkan perbuatan itu. Gak jadi aku lakukan. Ya Allah, kalau memang aku tinggalkan perbuatan zina itu karena aku takut kepadamu dan kau ridhoi, tolong bukakan pintu gua ini. Terbuka, tiga-tiganya keluar. Ya. Baik, jadi kira-kira kalau orang zaman sekarang gimana itu kira-kira ya? Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bukti bahwasannya betapa besarnya hak orang tua. Kembali ke tadi cerita tadi. Ya. Jadi seorang suami yang mendahulukan orang tuanya ketimbang istrinya. Ya, baik. Ustadz, saya mau tanya, ada yang tanya ini. Kalau suami itu mendapatkan rezeki, Ustaz, mendapatkan gaji, mana yang harus dia dulukan? Diberikan kepada orang tuanya dulu, papa mamanya, atau ke istrinya dulu? Maka jawabannya adalah istri. Istri. Karena menafkahi istri itu wajib. Wajib. Wajib itu, menafkahi istri. Sedangkan orang tua tidak dalam hal ini. Itu adalah sebagai bentuk kebaikan seorang anak kepada orang tua. Kalau orang tuanya miskin, ternyata istrinya mampu, maka anak wajib mendahulukan orang tua. Kalau orang tuanya itu mampu, sedangkan istrinya itu mampu, sama-sama mampu, maka si anak laki-laki mendahulukan istrinya. Istri dulu. Istri dimuliakan, didulukan. Wajib, ngasih nafkah itu wajib. Sisanya maka diberikan kepada orang tuanya. Wallahu a'lam wa bishawab. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah, jadi jangan pelit sama orang tua. Kembali yang tadi saya janjikan. Jadi tawasul boleh tidak tawasul? Beribadah dengan memakai perantara. Boleh tidak? Boleh. Tawasul itu ada dasarnya Bapak Ibu. Wasilah. Dasarnya surat Al-Ma'idah ayat 35. Ayo minta tolong. Pak Joko dibuka. Surat nomor 5 Al-Ma'idah. Ayatnya ayat 35. Surat nomor 5 ayat 35. Al-Ma'idah ayat 35. Nah, kita dengarkan. Al-Ma'idah 35. Surat nomor 5 ayat 35. Ayo baca. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. carilah wasilah. Ada nggak terjemah yang di situ tertulis carilah wasilah? Ada ya? Ada ya? Carilah wasilah. Jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Berarti wasilah itu boleh. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Wasilah atau tawasul itu ada dua model, Bapak Ibu. Perhatikan. Perhatikan ya, ada dua model. Dua model. Model yang pertama, wasilah yang diperbolehkan. Boleh. Halal. Boleh. Yang kedua, wasilah yang dilarang. Haram. Ada tawasul wasilah yang haram. Sekarang saya tunjukkan yang nomor satu dulu. Nomor satu itu apa? Wasilah yang bagaimana? Yang boleh, yang diperbolehkan, yang halal. Itu macamnya ada 3. Yang boleh itu ada 3. Jadi kalau Bapak Ibu membuat diagram, itu nulisnya, nyatetnya itu gini aja, tulis. Tawasul. Ya, tulis atau wasilah. Dari gini, seret. Boleh sama tidak boleh. Yang boleh ada 3. Seret, seret, seret. Itu aja, ya. Jadi nggak usah pakai ditulis, ya. Pakai main isyarat aja. Yang penting Pak. Yang boleh ada 3. Apa saja? Tawasul dengan Asmaul Husna. Tawasul dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Mana dalilnya? Sebelum nanti tak kasih contohnya. Tawasul dengan memakai nama-nama Allah, Asmaul Husna. Dalilnya Quran surah 7.
Ayo, ayatnya 180, surat 7 Al-A'raf, ayat surat nomor 7, ayatnya berapa? 180. Silakan, hanya milik Allah. Silakan. Doa Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Terus. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Stop. Sampai situ aja. Maka berdoalah, memohonlah kepada Allah dengan memakai Asmaul Husna. Contohnya, nih supaya jelas, saya kasih contoh. Bapak Ibu misalnya berdoa kepada Allah, minta rezeki. Maka kita sebut, ya Allah ya Razzaq, berilah kami rezeki yang halal dan thayyibah. Pakai nyebut Ar-Razzaq, Maha Pemberi. Contoh lagi, panjenengan minta sama Allah, minta diampuni dosa. Hai Asmaul Husnanya nyebut apa? Ya Allah ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami. Minta keselamatan, ayo nyebut apa? Ya Allah ya Salam, berilah kami, keluarga kami keselamatan. Berarti Ustadz harus cocok dan harus hafal Asmaul Husnanya. Jilah. Itu. Jadi harus tahu artinya apa. Yang tidak boleh itu yang kita minta apa, Asmaul Husnanya beda, nggak cocok. Contoh ya, tak kasih contoh ini. Ya Allah ya Ghaffar, berikan kami rizkimu yang halal. Duh, ini nyebut ya Ghaffar tapi minta rezeki. Ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim, selamatkan kami. Salah. Mestinya kalau ya Allah ya Alim, yang maha berilmu, paling mengetahui, maka berikan aku ilmu yang manfaat dan barokah. Ilmu manfaat. Loh itu mestinya. Jadi antara yang kita sebut harus cocok sama yang kita minta. Paham sampai di sini? Makanya harus punya Asmaul Husna, buku Asmaul. Ya. Baik, ibu-ibu, silakan. Astagfirullahaladzim. Silakan ditulis, tak kasih referensi buku. Bulan depan kalau ketemu, entah bulan depan atau nanti setelah Idul Fitri, kalau kita ketemu, kalau bulan depan libur karena Ramadan ya, barangkali. Tapi kalau masih ada taklim, insya Allah saya bisa. Tapi kalau libur ya ketemu April. Ternyata April deket sama Idul Fitri ya, berarti ketemu Mei insya Allah. Ya, baik. Jadi nanti kalau ketemu lagi, saya lihat harus punya buku itu. Penting ini, tak wajibkan ibu-ibu, bapak-bapak harus punya. Judul bukunya adalah sebentar, tak tunjukkan gambarnya ya. Judul bukunya adalah buku Nah, mulai ini. Nah, ini. Kok muncul Shopee? Ngapain muncul Shopee? Heran saya. Melo. Nih, bukunya. Iklan iya. Nih bukunya ya. Tuntunan doa dengan Asmaul Husna. Harus punya ini. Gak besar bukunya, punya Bu ya. Penerbitnya Pustaka Ibnu Umar. Carinya di mana Ustaz? Ada enggak di Gramedia? Insya Allah enggak ada. Ya. Bisa cari di mana? Togamas Ustaz? Insya Allah enggak ada. Mau enggak mau ibu-ibu harus ke Surabaya Utara. Ya, daerah Ampel ke Mas Mansur. Karena ini kitab Arab yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Tuntunan doa dengan Asmaul Husna, penerbitnya Pustaka Ibnu Umar. Pustaka Ibnu Umar. Betul? Di Shopee ada ya wis, barang wis. Maka dikasih petunjuk tadi. Iya. Online ya, bisa.
Jangan dicekot di sini, jangan, nggak boleh. Ini rumah Allah, ya nggak boleh jual beli, ya. Jangan cekot, cekotnya nanti aja. Masukkan keranjang boleh, ya. Boleh. Ustaz kok apa? Dikasih tahu. Atau nanti nunggu live-nya, nunggu ada live-nya ya. Biar dapat diskon banyak gitu katanya ya. Ini dunia ibu-ibu. Nah, kita lanjutkan. Itu keranjangnya penuh gak di tuku-tuku ya. Baik. Jadi apa tadi Bu? Sampai mana tadi? Tawas boleh ya? Boleh. Nomor satu apa yang boleh? Tawasul dengan Asmaul Husna. Yang nomor dua, tawasul dengan amal solih. Tawasul dengan amal solih yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan. Dalilnya tadi Bu, yang tadi itu loh, Sahih Targhib yang cerita 3 orang masuk gua tadi loh. Sahih Targhib nomor berapa tadi? 2497 yang Sahih Targhib tadi. Cerita 3 orang dalam gua tadi itu. Yaitu tawasul dengan amal soleh. Ada yang bakti sama orang tua, ada yang majikan yang berbuat baik sama karyawan, ada yang orang yang meninggalkan zina. Nah, itu tawasul itu. Termasuk panjenengan. Besok hari Kamis, puasa Senin Kamis misalnya. Setelah berbuka, Bapak Ibu boleh, ya Allah, mudah-mudahan puasaku hari Kamis ini, ya Allah, Senin Kamis ini, kau jadikan anak-anakku soleh-soleha, rumah tanggaku mawaddah warahmah. Boleh. Jadi tawasul dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Ya, tahajud, witir. Ya, ternyata nunggu subuh, panjenengan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahajudku tadi, witirku tadi menjadi penyebab kau mudahkan urusannya anakku, ya Allah, urusan pekerjaannya suamiku, ya Allah. Boleh, boleh. Tawasul dengan amal soleh, gak apa-apa. Paham? Sekarang yang nomor 3, tawasul dengan doa sesama kaum muslimin yang masih hidup. Doa sesama kaum muslimin yang masih hidup. Nomor 3, tawasul dengan doa sesama kaum muslimin. Ya, misalnya nih, saya bilang sama ibu-ibu, Bu, doakan saya ya, mudah-mudahan ini ya, ibu-ibu nitip doa, Ustadz doakan anak saya, Ustadz mudah-mudahan sukses. Saling doa mendoakan boleh, cuman itu ada syaratnya itu, tapi katanya ulama ada syaratnya. Apa syaratnya? Tidak boleh dijadikan habit, kebiasaan. Tiap ketemu orang doa, nggak boleh. Nggak boleh terus-terusan. Yang kedua, yang kita mintai doa itu orang soleh, nggak sembarangan. Yang kita tahu orang itu istiqomah, ibadahnya tegar di atas Quran dan Sunnah, boleh nitip doa. Ya, misalnya ada orang soleh berangkat umroh, saya nitip doa ya, doakan saya. Sebutkan nama saya sebutkan hajat saya ketika engkau berada di Masjidil Haram. Sertakan hajatku saat engkau minta kepada Allah di depan Ka'bah. Nanti orang yang dititipi, tidak usah satu persatu mau kertas. Ya Allah kabulkan doanya. Ya siapa, Bu siapa? Ini doanya Pak siapa? Cukup gini aja yang dititipi. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat orang-orang yang menitipkan doa kepadaku. Ringkas itu jadi satu. Gak usah satu persatu. Iki mau lo pesen, iki lo anak iki ono yang sudah iki ibu iki pesen. Ya Allah. Ya, seperti itu. Sampai saya pernah ngantarkan jamaah bimbing. Itu sama jamaah itu dikejar sampai bandara. Ya, bisa dibantu ibu. Ustadz saya nitip doa, insya Allah saya doakan. Insya Allah. Sama ini Ustadz saya nitip dulu. Ini apa ini? Ini foto anak saya Ustadz. Anak perempuannya. Ditaruh di amplop. Ya. Loh kenapa kok dititipkan? Nanti Pak Ustadz kalau sampai di Mekah. Atau misalnya nanti di Arafah.
taruh di sana Ustaz. Supaya lancar jodohnya itu loh Ustaz. Gitu ya. Sudah umur 25 Ustaz, gitu ya. Itu dalam hati, tak dewe mahal. Dalam hati. Dalam hati. Ya. Seperti itu. Sudah. Saya bilang sama ibu ini, gak usah butuh-butuhan. Ya. Nanti saya doakan, sudahlah Ustaz. Gitu lah, udah. Sampai akhirnya, ya saya nggak tahu bagaimana dia itu ya. Sampai akhirnya dimasukkan, jadi tas saya itu terbuka karena ini saya bawa paspor jamaah sama ID card jamaah, dimasukkan ke situ. Maksa, astagfirullah. Maksa, sudah. Akhirnya yang kayak gini kan khurafat ini, khurafat. Akhirnya sudah itu, daripada nanti ditemu orang atau sudah saya nggak buka amplop itu. Saya masih di ruang boarding, mau berangkat ini boarding, sudah saya sobek, sudah tak masukkan di tong sampah. Sampai di sana saya berdoa kepada Allah. Saya pulang umroh, dia telepon, alhamdulillah Ustaz, anak saya dapat, terima kasih Ustaz, doanya Ustaz, mesti dungano anakku, terima kasih. Alhamdulillah Ibu, ya alhamdulillah. Dapat orang mana? Dapat orang Sedati Ustaz. Juanda itu wilayah mana Juanda? Kira-kira itu kalau tak buang di Mekah oleh orang Mekah mungkin ya. Itu kan tak buang di sana ya. Ya ini khurafat yang kayak gitu. Kalau saya kayak gini nih, ya gak perlu nitip-nitip foto, ya gak ada manfaatnya. Kita lanjutkan. Jadi boleh berdoa itu boleh, nitip doa boleh, tapi tidak boleh dijadikan habit. Dan dia sendiri harus berdoa. Jangan apa ini? Menjaga. Ya, jangan kemudian yaitu kita pasrah kepada orang itu, jangan dia sendiri. Nanti ketika nggak sukses, dia bilang sampai nggak juga. Ya Anda sendiri juga harus ya, itu tawasul yang boleh. Ada berapa? Sekarang yang nggak boleh cuma satu tok. Yang nggak boleh itu satu. Tawasul kepada orang soleh yang telah mati. Nggak boleh, syirik itu. Minta kok kepada orang yang telah wafat. Mana dalilnya? Silakan dibuka Quran surat 33. Kok surat 33? Surat 35 Fatir. Surat 35 nih supaya tahu ini Bapak Ibu. Surat 35 Fatir ayatnya 22. Fatir ayat 22. Fatir ayat 22. Kita dengarkan. Fatir 22. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Lanjut. Sesungguhnya Allah memberi kebenaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kamu sekali-sekali tidak akan sanggup. Stop. Dan engkau Muhammad. Ada enggak yang terjemahan itu? Dan engkau, kamu Muhammad. Ulang lagi dan engkau Muhammad. Tidak akan sanggup. Orang yang dalam kubur dapat mendengar. Orang yang di dalam kubur tidak bisa mendengar. Jadi kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, lalu setelah masa iddah 4 bulan 10 hari, setelah itu kemudian dia ziarah, atau mungkin sekian tahun setelah dia menjanda, dia ziarah ke makam suaminya, lalu dia berkata, Assalamualaikum mas, aku teko, anakmu wis tak mong, ya seperti itu. Mas jangan marah ya, lama-lama menjanda juga ndak enak. Aku mau nikah lagi, insya Allah sama Abu Aslam. Ini masalahnya yang ngomong ini umur 70 tahun masalahnya. Bapak sekalian, ya tergantung Abu Aslamnya mau apa enggak kan gitu ya. Jadi nggak dengar ini si mayit ini. Jadi kita ini curhat apapun nggak dengar. Ya, seperti itu. Gak mungkin mayit itu berkata, seru. Nggak mungkin. Budak lo, ada.
Ngapain? Oh jelas, ya. Ada loh orang itu nyekar ziarah ke orang soleh yang telah wafat, wali-wali. Dia sendiri minta kesehatan. Sedangkan yang mati ini dulu sakit matinya. Dia dulu matinya ini sakit. Ya kok malah dimintai kesehatan. Si mayat ini dulu matinya mati sakit. Kena COVID. Jadi, Bapak Ibu sekalian nggak minta itu sama, kecuali kalau orangnya masih hidup baru boleh. Orang mati nggak boleh dijadikan perantara wasilah. Tak tambahin lagi supaya jelas. Suratnya tetap surat 35. Surat 35 ayatnya ayat surat 35 sebentar. Ayatnya itu, oh ini sebentar. Maaf, sebentar ya, sebentar. 27. Surat 27 Bapak Ibu. Surat 27 ayat 80. Surat 27 ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Orang mati nggak mungkin bisa mendengar. Terus, Dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling ke belakang. nah, jadi orang mati itu diibaratkan seperti orang tuli, gak dengar apa-apa. Bapak Ibu harus tahu, orang mati itu baru bisa mendengar cuma dua keadaan. Orang mati yang sudah mendekam itu dalam kubur, itu bisa mendengar dua keadaan. Hanya ini. Yang pertama, saat dia dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan menghadap kiblat, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, lalu semua orang pada pulang, dia bisa mendengar suara derap kaki sandal orang-orang yang mengantarkan dia. Suara derap kaki orang yang mengantarkan dia. Dengar dia. Cuman itu, setelah itu nggak dengar lagi. Yang kedua, kondisi kedua, orang mati bisa mendengar pada saat kalau ada orang ziarah, mengucapkan salam. Orang kalau ziarah kan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Loh itu kan, ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Lah yang namanya assalamualaikum butuh jawaban waalaikum salam. Siapa itu yang jawab? Katanya para alim ulama, yaitu mereka yang wafat dalam keadaan sul khotimah, itu mereka jawab waalaikumsalam. Mayit ini bahkan bukan hanya jawab, dia tahu siapa yang datang, anaknya, suaminya, dia tahu yang datang itu siapa. Senang dia dikunjungi, senang dia. Karena disampaikan, itu bagi mereka yang matinya mati dalam keadaan baik. Sedangkan mereka yang matinya sul khotimah, masa hidupnya syirik, masa hidupnya tidak pernah sholat, masa hidupnya itu menggair ini minuman-minuman keras dan seterusnya, masa hidupnya mati bunuh diri, masa hidupnya matinya sul khotimah, maka selamanya tuli gak dengar, meskipun keluarganya mengucapkan salam. Yang jawab itu mereka orang-orang soleh yang lain. Dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena disibukkan dengan adab dan adab. Sampai terus hari berbangkit. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang mati tidak bisa mendengar. Ya. Terus ada lagi Ustadz. Sebenarnya ada. Sebentar. Oh, surat 30 Bapak Ibu. Surat 30. Surat 30. Ayatnya 52. Oh iya kan? Ayatnya 52. Surat 30 ayat 52. Ar-Rum ayat 52. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar. Nggak mungkin mendengar orang mati. Diulang-ulang terus dari tadi. Terus. Dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan. Apabila mereka itu berpaling ke belakang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jelas sekali kan di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya cukupkan sampai 2 poin ini aja Bapak Ibu. Saya cukupkan waktu yang lalu endoskopi ya. Jadi saya tidak boleh terlalu panjang berceramah. Vokal rest sama dokter suruh banyak istirahat ya.
Jadi insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jadi saya cukupkan sampai pelajaran nomor berapa? Hah? Hanya 2. Saya tambahkan 1 dalil lagi. Pelajaran nomor 2, saya tambahkan 1 dalil lagi aja. Saya tambahkan 1. Setelah itu kita akhiri. Jadi pelajaran nomor 3 sama pelajaran nomor 4, insya Allah kalau ketemu lagi. Saya tambahkan 1 lagi ya. Mohon maaf ini sama panitia Majelis Talim Tazkiyatun Nafas, nggak bisa berpanjang-panjang. Suara saya kan sudah mulai muncul tenggelam. Iya, karena hasilnya ada sesuatu di pita suara saya ternyata. Iya. Ya, sarannya operasi, tapi saya lebih memilih jalan ya anu aja lah, terapi. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan. Saya tambahkan 1. Sahih targhib wa tarhib nomor tadi dalil yang pertama nomor berapa tadi? 2497 ya, tentang 3 orang yang ada dalam gua. Yang nomor 2 tak tambahi 1, Sahih targhib wa tarhib 2482. Betapa besarnya hak orang tua ini. 2482. Nah ini. 2482. Saya carikan. Ya, STBT Sahih targhib wa tarhib 2482. Nah ini dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Saya bacakan ya. Ada seorang laki-laki dari penduduk negeri Yaman. Laki-laki penduduk negeri Yaman. Nah gini aja, supaya enak dimiringkan ini. Bisa terbaca semua. Ya, silakan. Ada seorang laki-laki. Ya. Dari 2482. Silakan. Dari Abu Sa'id. Ya. Hah? Bukan. Tadi sudah saya carikan. 2482. Ketemu. Oh, coba bahas ini. Coba bahas ini. Yang tadi Mas. Iya. Oh, kok jadi 2513? Iya. 248 berapa? Baik, saya bacakan. Ada seorang laki-laki dari penduduk negeri Yaman datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketemu. Berhijrah kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda. Nah, ini ya, perhatikan. Faqala lahu, Nabi bersabda, "Halaka ahadun bil Yaman?" Ya. Apakah kamu memiliki seseorang di Yaman? Apa kamu punya keluarga di Yaman? Orang ini menjawab, "Abawaya, ya, aku memiliki kedua orang tua. Orang tua saya keduanya ada di Yaman." Lalu Nabi bertanya, "Adina laka?" Ya, Nabi bertanya, "Apakah mereka telah mengizinkanmu? Kau sudah dapat izin enggak dari orang tuamu untuk hijrah jihad bersama kami?" Terus dia menjawab, "Tidak, belum dapat izin." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Farji ilaihima fasta'dhinhuma fa in adina laka fajahid wa illa fabirrahuma." Kata Nabi, kembali, pulang lagi kamu ke negeri Yaman. Ya, kau minta izinnya. Jika mereka mengizinkanmu, silakan jihad. Jika mereka tidak mengizinkanmu, maka cukup bagimu berbakti kepada mereka. Jadi kalau begitu, kesimpulannya hadis ini adalah haknya orang tua itu besar, yaitu saking besarnya adalah sama dengan jihad di jalan Allah. Bakti sama orang tua itu sama dengan jihad di jalan Allah. Jadi kalau orang tua tidak mengizinkan, ya jangan pergi jihad. Padahal orang kalau jihad mati, syahid ini. Syahid. Ini kata Nabi, kalau orang tua mengizinkan boleh. Kalau orang tua tidak mengizinkan, mati saja. Karena itu juga termasuk jihad di jalan Allah. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majelis.
Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.